Ya, udah. Oke, semuanya. Let's go. Saya tadi menghadap Bapak Presiden dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik. Dan karena kemarin kami sudah melakukan rapat perdana yang dihadiri oleh 8 menteri di rapatnya di SDM, termasuk PLN, saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin pasca hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTU yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS, dan juga adalah geothermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Di mana aja Pak? Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar. Karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada di dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti energi baru terbarukan. Ya. Eksekusinya langsung di stop apa paralel bangun dulu Pak? Gitu. Bangun dulu dong, kalau di stop belum dibangun kan penggantinya nggak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan. Pak, Dan saya juga akan berencana untuk merubah RUPTL karena soal stok BBM itu Pak, ini beberapa daerah sudah terjadi panic buying untuk BBM di beberapa SPBU, mungkin ada kemarin kan saya sudah ngomong di beberapa kali di media bahwa stok kita itu dalam kondisi yang aman 23 hari, nggak perlu ada panic buying. 23 hari yang dimasukkan itu adalah di dalam tangki kita. Tapi kan kita produksi terus dan ada masuk terus. Tolong teman-teman media juga menyampaikan informasi yang enak lah gitu ya. Mohon bantuannya. Subsidi energi berapa Pak untuk sampai dengan sekarang kita belum menghitung secara pasti tentang anggaran subsidi, kenaikan subsidi, sebab sampai dengan kemarin saya hitung angka rata-rata dari Januari sampai dengan sekarang itu belum melampaui 70 US dollar per barel. Karena kemarin kan di bawah 60 dolar, di bawah 70 dolar. Nah, kemudian naik beberapa hari ini menjadi 80, 90, ada yang 112 dolar per barel. Sekarang udah turun lagi kan di bawah 100. Nanti kita lihatlah, kita exercise perkembangannya ya. Dengan kondisi di Gimana? ICP Februari naik? Oh ya, ICP naik karena ICP di bulan terutama bulan Maret ya, naiknya agak tinggi tuh bulan Maret. Pak, terkait kondisi di Selat Hormuz mungkin disampaikan nggak Pak Presiden Pak? Itu salah satu yang juga kita bicarakan bahwa harus ada alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini. Dan tadi beberapa hari kan saya sudah laporkan bahwa kita akan mengkonversi dari BBM kita crude ya, minyak mentah dari Middle East itu ke Amerika dan beberapa negara lain seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia dan beberapa negara lain ya. Harganya akan makin mahal aja sih Pak, atau mungkin Ya kita lebih lama waktunya? Harga itu kan fluktuatif. Kita akan mengikuti harga ICP. Yang jelas kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk bangsa kita. Pak, Kita kira butuh tuh hemat nggak sih Pak, memberikan kayak Filipina sama Vietnam Pak, kan mereka udah melakukan kebijakan penghematan Pak untuk penggunaan BBM sama menerapin WFH. Gimana? Filipina sama Vietnam kan udah menerapin kebijakan penghematan Pak Hmm. untuk penggunaan BBM-nya, sama mereka menerapin juga WFH untuk Ya. pegawai gitu. Di kita lagi sedang kita melakukan exercise semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar ya. Tapi belum ada keputusan yang pasti karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini harus kita mencari berbagai alternatif ya. Pak, pihaknya sudah menyampaikan bantuan Pak, membolehkan Selat Hormuz apabila mencabut duta besar Amerika Serikat di setiap negara. Itu apakah sudah dengar Pak Presiden Prabowo? Oh, saya belum tahu ya. Tadi tidak kita bahas menyangkut itu. Tadi tidak sampai pembahasannya tidak menyangkut itu. Yang tadi kita bahas juga menyangkut dengan implementasi daripada hilirisasi. Ya, makasih ya.